Miller, jangan bertele-tele. Nomor kamarnya berapa? 8106. Nomor kamar 8106 ternyata. Baiklah, aku akan membunuhnya. Lucu. Bos Bao, kita juga nomor 8106. Malam sebelum pernikahan, mari tangkap selingkuhan. Cantik seperti ini. Juga telah dikecewakan. Menarik. Tuan, karena kita semua berada di bawah langit yang luas. Maukah kamu bergabung? Tangkap selingkuhan saya. Baiklah, kartu kamar 8106 itu. Apakah kamu butuh? Terima kasih, sahabat. Bos Bao, gadis ini benar-benar penuh semangat saat menangkap selingkuhan. Sepertinya kita tidak perlu membantu lagi. Ternyata dia calon istriku. Tidak tahan kesepian? Datanglah kepadaku untuk menghilangkan rasa bosan. Yo Xiao, kamu bilang akan menemaniku malam ini. Yo Jianan, tahu apa yang terjadi besok? Tahu. Besok adalah hari pernikahan kita? Kenapa? Kamu tidak akan. Kamu ingin aku menjaga kesucian untukmu, kan? Hei, Yo Xiao, besok adalah hari pernikahanmu, Yo Tai. Apa Yo Tai? Hanya seorang putri yang malang. Bagaimana? Kemarin malam tidak membiarkan saya tidur. Sekarang saya mengerti. Berani menampar saya. Pergi, pergi. Jangan sentuh saya dengan tangan kotormu. Aku berkata padamu, itu adalah nasibmu. Yo Jianan, pergilah jauh-jauh dari sini. Malam pernikahan Yo Xiao. Pergi. Bagaimanapun juga, kita harus mencatatnya dengan baik. Pergi. Bangun dan kenakan. Hei, Boy, bukankah itu tunangan yang pendek umurnya saya? Bagaimana? Kamu juga keluar mencari kesenangan. Kamu, Kin 11, malam sebelum pernikahan, tidak mau kesepian, keluar mencari gigolo. Mengapa kamu berdiri di depanku dengan sikap setia? Saling berdiri dan saling mendukung. Berpura-pura suci, Kak Jianan, marah untuk mereka. Kalau sampai membuatmu sakit, tidak sepadan. Masihkah bayiku yang paham? Kin 11, pernikahan besok, aku masih bisa mempertimbangkannya. Kalau tidak, pernikahan ini, jangan dilanjutkan. Kin 11, Yo Xiao memberimu kesempatan yang begitu baik. Jangan tidak menghargainya. Kakekmu, masih menunggu Anda menyelamatkannya. Apa hak Anda? Sebut kakek saya. Kin 11, kamu juga tidak takut jika kakekmu marah. Begitu saja marah. Ah. Berani menampar saya. Kalau harus memukul, maka pukullah. Harus melihat tandanya juga? Kak Jianan, Kin 11, jangan menjadi gila. Aku gila. Kamu yang bernama Yo. Berani menyentuhnya, coba saja. Boy, aku akan membantumu membersihkannya. Kamu membersihkan pria sampah untukku. Baiklah. Ah, kamu lepaskan aku. Kin 11, kamu gila. Kamu lepaskan aku. Jianan, tolong selamatkan aku. Berani menampar saya. Kalau harus memukul, maka pukullah. Tidak terima. Kamu lepaskan aku. Ya Tuhan. Rekan kerja Bo. Benar-benar berani. Kamu lepaskan aku. Kin 11, pernikahan besok. Kamu juga ingin melangsungkan pernikahan sesuai rencana, kan? Yo Jianan, kamu benar-benar menganggapku sebagai tempat pembuangan sampah, ya. Dengan penampilanmu seperti ini, masih ingin aku menerima. Kin 11. Pernikahan besok, tentu saja akan dilangsungkan sesuai rencana. Hanya saja pengantin pria ini, bukan kamu. Kin 11, kamu berani menggantiku. Keluarga Kin pun tidak berani. Tuan Bo, kita sama-sama malang. Tolong, katakanlah, Hotel Istana Kerajaan. Besok pernikahanku kekurangan pengantin pria. Mengapa kita tidak menikah saja? Apa? Tuan Bo. Besok kamu pasti datang kan? Alasan? Apa? Alasan kamu menawarkan diri menjadi istriku. Tunanganmu berselingkuh. Tunanganku berselingkuh. Menurutku sekarang kita seharusnya mengambil apa yang kita butuhkan. Dan juga, saya juga, baik dan sopan, bisa berbaur di acara resmi, bisa mengurus dapur. Menikahiku, kamu tidak akan rugi. Bisa berbaur di acara resmi, bisa mengurus dapur. Kamu yakin? Setidaknya selama pernikahan pura-pura kita, aku tidak akan membuatmu cemburu.
Apa ini? Besok, mungkin kamu akan membutuhkannya. Besok itu, Hotel Mahkota. Kamu pasti harus datang. Tuan Bo, apakah Anda benar-benar akan menikahi Qin Xiaojie? Apakah ada masalah? Qin Xiaojie mengatakan dirinya baik dan sopan. Menurut Anda? Qin 11, kau gila. Saya ingin melihat sendiri. Bagaimana dia begitu baik dan sopan. Dia berani membanggakan diri. Apakah Anda berani mempercayainya? Kamu juga berani percaya ya? Sekarang pergilah dan pesan cincin. Baik. Oh. Mengapa Yao Xiao belum datang? Kamu bilang. Mengapa pengantin pria belum datang? Apakah keluarga Yao menarik diri? Yao Xiao sudah datang. Jianan, akhirnya kamu datang. Semua orang ada di sini. Kita semua menunggu pengantin pria. Mulai sekarang, kita sekarang keluarga. Keluarga. Siapa bilang kita keluarga? Hari ini saya datang untuk membatalkan pernikahan. Ya Tuhan, keluarga Yao benar-benar menarik diri. Aku sudah bilang, atmosfer hari ini tidak terlalu baik, kan? Keluarga Qin malu sampai ke titik terendah. Yao Jianan, tidak hanya berselingkuh sebelum pernikahan, malu-maluin di depan umum, membatalkan pernikahan. Yao Xiao, apa yang telah terjadi? Semuanya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba? Lihatlah dia, perbuatan baik yang dilakukan semalam. Apa yang telah kamu lakukan? Perbuatan baik yang dilakukan oleh Qin 11. Yao Xiao, jangan marah. Kami akan segera meminta Qin 11. Permintaan maaf untuk Anda. Maaf. Bagaimana cara meminta maaf dengan benar? Yo, keputusanmu yang berlaku. Apa yang dikatakan kakak dan orang tua tidak salah. Segera minta maaf kepada Tuan Yo. Dengan sikap pria sopan Tuan Yo, saya rasa tidak akan mempermasalahkanmu terlalu banyak. Aku menginginkannya. Tunduklah padaku. Apa yang dilakukan gadis Qin ini? Lihatlah bagaimana Tuan Muda Yo dipukul. Ditinggal di altar saat pernikahan. Gadis Qin juga. Kita adalah orang nomor 1 di kota Linhai. Menikahi pria kaya dari keluarga Qin. Akan pergi begitu saja. Qin 11, bukankah kamu akan mengganti pengantin pria? Bukankah kamu sombong? Aku akan membuatmu merendahkan diri di depan umum. Aku akan membuatmu tunduk dan memohon padaku. Aku akan membuatmu tunduk dan memohon padaku. Drama, kalian semua membuli Siksi. Jelas kesalahan Yao Jianan. Nilai, tidak apa-apa. Mengapa harus minta maaf? Kakak, akui saja kesalahanmu. Jika ini tersebar, biarkan kami menjaga wajah keluarga Qin. Di mana harus meletakkan? Kamu sangat memikirkan keluarga Qin. Teh, kenapa kamu tidak saja menikahinya? Kata-kata bajingan. Kenapa kamu gila? Gila. Memang aku. Bukankah aku baru keluar dari rumah sakit jiwa? Kenapa kamu gila? Hari ini keluarga Yao tidak datang pun, aku Qin 11 juga tidak akan menikah dengan Yao Jianan. Aku, Qin 11, juga tidak akan menikah dengan Yao Jianan. Apakah putri Qin keluarga Qin gila? Bahkan putra keluarga Yao tidak dihiraukan. Qin 11. Bagimu, hanya ada Qin Si. Terima kasih semuanya. Saya bersyukur bisa datang ke pernikahan saya hari ini. Namun saya sangat menyesal. Seperti yang Anda lihat, hari ini saya membatalkan pertunangan dengan putra keluarga Yao. Besok, pastikan datang ke Hotel Crown. Sudah jam 11. Sepertinya dia tidak akan datang. Jika begitu, maka pernikahan ini mari kita akhiri di sini saja. Tunggu sebentar. Bukankah itu orang yang baru saja pulang dari luar negeri? Apakah itu bos bisnis raksasa Boy? Bagaimana bisa dia bernilai miliaran? CEO Wanting dengan latar belakang misterius. Boy 5 tahun yang lalu mengambil alih kendali Wanting. Hanya dalam beberapa tahun, peta perusahaan di bawah bendera Wanting menyusup ke kehidupan sehari-hari orang. Posisi raksasa bisnis tak tergoyahkan. Pesta hari ini, siapa dia yang bisa membuat bos bisnis ini hadir? Boy diberikan kartu as tapi tidak tahu cara menggunakannya. Berikan saya USB. Chen Jun, ini Emerbo. Itu, apakah itu Yao Xiao? Yao Xiao benar-benar berselingkuh sebelum menikah. Berani malu-maluin untuk membatalkan pernikahan.
Qin 11. Kamu berani mempermalukan saya di depan umum. Hanya buta yang akan merasa begitu. Qin 11 sombong dan arogan. Oh, Qin 11. Benar-benar cocok untuk rumah tangga. Banyak yang ingin menikahinya. Boy. Terima kasih. Hari pernikahan Qin Jie. Merasa malu untuk mengatakannya. Pernikahan hari ini. Kurang pengantin pria. Bagaimana situasinya? Bos raksasa bahkan melamar Qin 11. Mendengar bahwa Qin Jie cocok untuk rumah tangga. Itu, lebih baik menjadi pengantin wanitaku. Apa yang cocok untuk rumah dan keluarga? Lembut dan bijaksana. Bagaimana aku akan menyamar setelah ini? Baiklah. Pesta pernikahan hari ini. Semuanya lanjutkan. Qin 11, kamu benar-benar berani menikah dengan pria liar ini. Tunggu sampai aku menghancurkanmu. Suamiku. Tuan Bo. Pengantinku. Nona Qin. Terima kasih. Aku tidak pernah menyangka. Kamu bahkan sengaja mencari properti yang sangat nyata. Properti. Dan juga para figuran yang kamu pilih. Mereka berakting sangat baik. Di pesta pernikahan. Ekspresi kalahnya Yojianan membuatku merasa nyaman. Figuran. Ya, hanya beberapa orang itu membual bahwa kamu, seorang CEO miliarder, berakting dengan sangat baik. Pernahkah kamu memikirkannya? Mungkin mereka berakting dengan natural. Oh ya, aku bahkan sengaja menyiapkan ini untuk kita berdua. Satu untukmu dan satu untukku. Surat nikah. Dari mana asalnya? Ini malam tadi aku membayar 100 yuan untuk membuatnya semalam. Apakah ini benar-benar nyata? Palsu tapi masih mahal. Aku akan membawamu ke tempat yang lebih murah. Sudah selesai. Bagaimana aku bisa dengan pria ini? Sudah menikah. Aku belum cukup keren. 4,5 yuan. Ingat untuk mentransfer kepadaku. Tambahkan WeChat. Pindai aku. Oh ya, aku sudah mengirimkan padamu perjanjian pernikahan. Lihatlah, perjanjian pernikahan ini, terutama kita berdua, harus saling mendukung satu sama lain. Berperan sebagai pasangan satu sama lain. Pernikahan berlangsung selama 1 tahun. Tentu saja, kesehatanmu tidak terlalu baik. Jika melibatkan warisan atau semacamnya, jangan khawatir, nanti aku tidak akan pernah memanfaatkanmu. Kenapa? Kita baru saja menikah. Masih di depan kantor catatan sipil. Kamu mengutuk aku. Aku tidak mungkin janda. Karena aku sama sekali tidak akan menjadi jandamu. Di pinggir jalan besar, pria ini malah memanfaatkan aku. Mulutnya cukup tajam. Boy, kami akan bercerai secara otomatis setelah 1 tahun. Setiap tahun, pandangan miskin tidak bisa lebih jauh ke depan. Apa artinya? Kerjasama jangka panjang. Segala yang terjadi pada rumah, kepemilikan, penggunaan, disposisi, pemutusan hubungan, tidak ada hubungannya dengan pihak kedua setelah pernikahan. Kedua belah pihak dalam hubungan suami istri bersedia membangun bersama. Nona Qin yang lembut dan berbudi luhur. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Qin, Kak, ada aksi malam ini di KTV. Aku baru saja pulang dari luar negeri. Tempat yang lama. Saudara-saudara, jangan sampai tidak datang. Saya akan segera ke sana. Kamu punya urusan yang harus dikerjakan. Selamat tinggal. Bie 1111. Katakanlah, malam ini, bagaimana kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Ganti dengan ini. Pergi ke ruang karaoke untuk menari. Orang yang akan kita tangkap malam ini, dia berada di ruang 2303. Miskin menari dengan baik. Pesonanya juga bagus. Jangan banyak omong. Beri aku lebih banyak uang. Miskin meminta tambahan harga selama aksi. Jangan curang seperti itu. Menari jenis ini, itu akan dikenakan biaya tambahan. Baik, saya akan membantu Anda bereaksi ke atas. Beberapa pria nakal ini
Mereka bahkan lebih pandai dari kakak, mengajak gadis untuk menari begitu liar. Bos, pergi ke pesta itu. Aku punya sesuatu yang bagus di sini. Seru sekali. Saya akan menjemputmu. Ya, tidak panas saat menari dengan pakaian seperti itu? Biarkan saya membantu Anda melepasnya. Apa yang harus dilakukan? Sifatnya cukup meledak. Sesuai dengan selera saya. Beri harga. Berapa harganya untuk bisa bersamamu? Mengganggu kakekmu. Dead Pig Ass Trotters. Sialan, wanita busuk itu. Tangkap dia. Tangkap wanita busuk itu. Han Tianyao, cepat turun dan selamatkan saya. Cepatlah, ya Tuhan. Ah. Boy, Kin 11. Bukan bos. Kamu kenal yang sedang menari itu? Kin 11, kamu terluka. Kin 11, kamu di mana? Kin 11, masih ingin mengejarku? Pria busuk, mungkin di kehidupan selanjutnya. Mengapa saya begitu sial? Selalu bertemu dengan pria busuk. Wanita busuk itu lari kemana? Coba lihat di lorong. Ah. Bagaimana cara mengatasinya? Biarkan aku pergi. Pria mesum, biarkan aku pergi. Kalau tidak ingin mati, diam saja. Suara ini adalah Boy. Suami kontrakku. Kak, ya, mereka sepasang kekasih yang mesra. Ayo, pergi. Boy, pergi. Terima kasih. Mengapa berpakaian seperti ini pergi ke KTV menari? Inikah yang kamu sebut sebagai lembut dan sopan? Aku pikir aku harus memikirkan kembali kerja sama denganmu. Ah, dia ingin membatalkan pernikahan. Aduh, kakiku sakit sekali. Mengapa masih berdarah? Suami, kakiku sakit sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Boy, pernahkah seseorang bilang, kamu sangat tampan? Sekarang kamu tahu, tidak bisa sedikit merendah. Aku baik-baik saja. Aku bisa melakukannya sendiri. Mengapa tadi mulutnya? Mengapa tidak keras lagi? Aduh, pelan-pelan. Pelan. Hari ini di KTV. Apa yang sedang terjadi? KTV apa? Kamu salah orang. Tadi di KTV. Terdampar di pangkuanku. Itu anjing. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ah, sakit. Kamu pelan-pelan. Mau bicara atau tidak? Bokai, lepaskan dulu. Sakit. Bergaul dengan pria dan pergi ke KTV. Bokai, kamu bilang kamu marah begitu besar. Mungkin cemburu pada Han Tianyao, kan? Kin 11, kamu harus sedikit malu. Jangan terlalu berangan. Pria ini benar-benar suka menggoda. Jangan di bawah seorang pria. Sembarangan berteriak sakit. Bokai, kamu aneh. Hanya menikah saja. Apakah aku benar-benar jatuh cinta? Dokter, bagaimana keadaan kakekku? Kamu bayar biaya medis dulu.
Sangat mendesak. Kakekku masuk ruang gawat darurat. Kamu transfer biaya medis kepadaku. Kakek selama beberapa tahun terakhir berbaring di rumah sakit. Menderita. Benar-benar pergi. Bagi dia, itu juga merupakan suatu pembebasan. Aku sudah memberitahu rumah sakit. Jika kakek pergi, kanker ganas, Qin Zhengde, untuk merebut warisan kakek saya. Sekarang kau bahkan kehilangan nurani sebagai manusia. Benarkah semuanya hilang? Halo. Han Qianyao, kamu, bisakah kamu bayarlah biaya KTP terlebih dahulu untuk saya. Kamu di rumah sakit. Kakekmu kembali sakit. Baiklah. Sekarang saya mentransfer kepadamu. Terima kasih, terima kasih. Saya mentransfer 100.000 kepadamu. Biaya informanmu 30.000. Dan 70.000 lagi. Itu uang yang saya kumpulkan untukmu secara mendadak. Qin 11, jangan khawatir. Saya akan memikirkan solusinya lagi. Dokter, saya sudah mengumpulkan uangnya. Dokter, ini saat-saat terakhir kakek. Bersiaplah secara mental. Tidak, dokter, saya mohon padamu. Selamatkan dia. Kamu harus menyelamatkannya, dokter. Baik, dengarkan aku. Kakek sendiri sudah menderita kanker ganas. Ditambah demensia lanjut usia. Dan serangan jantung mendadak. Jadi, nyawanya dalam bahaya. Dokter pasti punya cara lain. Pikirkan cara untuk menyelamatkannya. Aku mohon padamu. Dokter, tolong pikirkan lagi solusinya. Aku ingat, ada satu ahli yang bagus. Kamu bisa mencoba. Tapi dia, kamu bilang, ahli yang mana? Saya akan menemukan cara. Namanya Yo. Hubungannya dengan Emerio masih baik. Aku tahu kamu adalah tunangan Emerio. Keluarga Yo. Ya. Yo Jianan. Yo Xiao. Ada seorang miskin di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Qin 11. Dia datang untuk apa? Kita akan tahu begitu dia masuk. Oh, Nona Qin. Tunanganmu, Yo Xiao, sudah datang. Tunangan apa? Hanya menikah dengan pria liar. Tulang murahan. Yo Jianan. Aku dengar keluarga Yo memiliki seorang ahli yang ahli dalam merawat penyakit serius. Bisakah aku meminta bantuanmu untuk menghubungi seseorang? Aku bilang, angin apa? Membawa miskin kemari. Ternyata dia meminta bantuan dariku. Bagaimana? Miskin ini sangat sombong. Tidak terlihat sama sekali. Tidak menunjukkan sedikit pun sikap meminta bantuan. Dengar tidak, Qin 11. Kamu, tunjukkan sedikit sikap meminta bantuan. Jadi, Yo Xiao, menginginkan jenis kesungguhan apa? Minumlah semuanya. Kakekmu sudah sepuh begini. Yang lebih menarik. Hei, Yo Xiao bermain begitu besar. Kau pikir menemukan aku? Tunangan yang pendek umurnya. Kau pikir menemukan harta karun? Datanglah. Biar semua orang di lingkaran ini melihat kesulitan Qin Jie. Datanglah. Mari kita main-main sedikit. Yang lebih menarik. Hei, Yo Xiao mainnya besar sekali. Qin 11. Lihatlah sikap memohonmu. Bagaimana akhirnya? Bagaimana? Tidak berani minum. Apakah kamu takut aku akan meracuni kamu? Begitulah. Kakekmu sudah sepuh. Pergilah jika ingin pergi. Aku ingin Yo Xiao. Juga tidak ingin membawa beban pembunuhan. Minuman ini. Saya minum. Wanita ini dalam video bos. Apakah kamu mengenalnya? Biar semua orang di lingkaran ini melihat kesulitan Qin Jie. Chen Jun pergi mengemudi. Yang lebih menarik. Qin 11.
Di pernikahan, kau berbalik dan mencari pria muda. Membuatku malu di depan umum. Kali ini berada di tanganku. Lihatlah, aku tidak akan membiarkanmu. Biarkan aku pergi. Jangan. Berikan aku minum. Bukankah kau ingin menyelamatkan kakekmu? Hari ini saya akan menunjukkan belas kasihan. Memberikanmu kesempatan ini. Kin 11. Nyonya Qin dari Bao pingsan. Kin 11, Kin 11. Baiklah. Bao menemukannya. Kakek Qin dalam kondisi kritis. Cari Yao Jianan. Ini untuk membiarkan Yao Jianan. Ditemukan. Ahli bedah untuk kakek Qin. Yao Jianan. Saya ingin dia memiliki kedua kakinya. Ini Bao. Benar. Bagaimana kondisi kakek Qin? Sayangnya tidak terlalu baik. Chen Jun, lakukan sesuatu. Baoi. Kenapa saya di sini? Apakah saya tidak berada di KTV? Kin 11, kau juga mengalami ini. Lihatlah sikap memohonmu. Kakek saya, ahli telah ditemukan. Jangan khawatir. Terima kasih. Kin 11. Apakah kau mengira saya sudah mati? Atau menganggap saya sampah? Saya menghadapi masalah lebih suka memohon. Orang sampah Yao Jianan juga tidak mau beri saya telepon untuk bertanya. Baoi. Kin 11, kau benar-benar hebat. Baoi, kau tidak benar-benar marahkan. Lepaskan. Baoi. Aduh. Sakit perut. Suami. Aduh. Aku benar-benar sakit perut. Kamu bilang kamu tampak serius. Menyebabkan saya terangsang. Aduh, rasanya semakin sakit. Aduh. Aduh, sakit sekali. Kin 11. Kamu hanyalah seorang penipu. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Untungnya Emerbo menemukan seorang ahli. Penanganannya tepat waktu. Operasi kakek sangat sukses. Sekarang sedang diamati di ruang hijau. Tunggu sebentar, Qin Jie. Boleh masuk dan melihat. Terima kasih, terima kasih. Tidak masalah. Boy, terima kasih padamu. Bisakah kamu membantu sampai selesai? Kamu masuk dan berperan bersamaku. Terima kasih. Kakek. 11. Kamu telah menyelamatkan nyawa kakek lagi. Tentang operasi, kakek sudah tahu. Anakku, kamu sudah bekerja keras. Kakek, aku tidak merasa kesulitan. Operasi kali ini berhasil. Berkat dia. Boy, kamu adalah gadis kami. Pilihan pasangan yang dipilih? Ya, kakek saya suami saya. Hari ini saya membawanya ke sini. Khusus datang untuk bertemu denganmu. Kakek, baik. Silakan duduk. Silakan duduk. Jadi, bagaimana perasaanmu kali ini? Sudah jauh lebih baik, kan, kakek? Sudah jauh lebih baik. Jadi, kamu ingin makan apa nanti? Aku akan pergi memberikannya untukmu. Oke. Kin 11. Terima kasih. 11. Kamu ke kantor dokter di rumah sakit. Lihatlah laporan pemeriksaanku. Oke, baiklah. Nah, ambillah dan makan. Boy, kamu dan Sixi bukan suami istri sejati, kan? Lupakan saja. Kamu dan Sixi, meskipun berakting dengan baik, selalu ada kelemahan. Kakek, Anda telah berkuasa di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Trik kecil kita berdua tentu saja tidak bisa menyembunyikan dari mata cerdas Anda. Kakek, dokter mengatakan kondisimu sangat baik. Bisa hidup hingga lebih dari 100 tahun. Mengapa hidup begitu lama? Aku ingin segera bersatu dengan nenek dan ibumu. Bersatu kembali secepatnya. Puih. Ngomong apa sih kamu? Kamu ingin meninggalkanku sendirian di sini. Bukankah kamu masih punya Boy? Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi Sixi, suamiku dan kakekku. Semuanya menemani di sisiku. Benar kan, suami? Selamat menikah, kakak. Hari ini aku akan memberikan Sixi padamu. Menyerahkannya kepadamu. Semoga kamu
bisa memaafkan kebiasaannya yang buruk. Aku pasti akan melindungi Sixi, meskipun aku tahu dia hanya berakting. Padahal tahu dia sedang berakting. Mengapa hatiku berdebar-debar? Halo, selamat menikah, kakak. Baiklah. Apakah kamu bisa memasak? Bisa masak? Besok ada jamuan di rumah. Sui Zhou akan datang. Oh. Ah, nasi apa? Harus aku yang datang dan memasak sendiri. Boy itu anjing. Sungguh beruntung seumur hidup. Menikahi seseorang seperti aku. Istri yang baik dan sopan. Saya sangat sibuk di sini. Dia sendiri sedang minum kopi. Manusia anjing. Tunggu aku untuk memasak untukmu. Hidangan lengkap ala Tionghoa. Kakak ipar. Datanglah. Semoga kau dan kakak tertua bahagia. Selamat menikah. Semoga bahagia selamanya. Datang saja, bawa hadiah juga. Hanya hal kecil. Teman, duduklah. Aku pergi ke dapur sebentar. Baiklah, baiklah, kau sibuklah, kakak ipar. Kakak tertua. Kakak ipar ini sedikit berbeda ya. Kakak tertua, dari mana kau mendapatkan yang terbaik ini? Sudah datang, sudah datang. Semua hidangan sudah siap, bisa mulai makan. Hidangan yang dibuat oleh kakak ipar ini sesuai dengan yang saya bayangkan. Sedikit berbeda ya. Haha. Jangan sungkan, makanlah lebih banyak. Ah, baiklah. Kalau disuruh makan, makanlah. Jangan berlama-lama. Cepat makan. Makanlah. Baiklah. Ini bukan pahit dan asin. Ini apa sih? Kakak tertua, aku ingin memberitahumu. Kau benar-benar sulit untuk dibunuh. Kau makan ini. Kau bisa bertahan sampai sekarang. Sudah kenyang belum? Kalau sudah kenyang, bisa pulang. Sudah kenyang. 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 Inilah yang kau sebut bisa bergaul dengan orang kaya. Dan bisa masak. Qin 11, kau benar-benar pandai menipu pernikahan. Sialan. Anjing, dia lagi menyebalkan aku. Kalau suka makan, makanlah. Boy. Boy. Kenapa kamu berjalan tanpa suara? Ada. Apa yang disembunyikan dengan curiga? Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya adalah barang-barang untuk wanita. Kamu jangan peduli. Kenapa? Qin 11. Apakah kamu sedang memberi isyarat padaku? Dia benar-benar memberi isyarat padamu. Kenapa detak jantungku begitu cepat? Kalau terus begini, aku akan mati. Aku akan mati, aku akan mati, aku akan mati. Kenapa kamu begitu gugup? Aku tidak akan memakanmu lagi. Kalau begitu, jangan sia-siakan barang-barang. Mari kita coba. Boy, gila.
Pergi sana.